Hai hai Sobat UT dimanapun Anda berada. Oke, hari ini kita ketemu lagi tentunya dengan bintang tamu ya yang udah kita hadirkan di hari ini. Tentunya di program Podcast Prodi Podcast. Uh. Oke, jadi hari ini khusus nih ya kita akan bincang-bincang lebih banyak atau lebih dekat dengan yang namanya Prodi D3 Perpajakan. Nah, jadi di UT itu nggak hanya punya S1, S2, doktor, tapi kita juga punya program diploma ya, ada diploma 3 dan ada diploma 4. Nah, salah satu program diploma yang dipunyai UT adalah diploma 3 perpajakan. Nah, jadi hari ini kita kedatangan tamu ya. Namanya Mas Dio Kusuma Wijaya. Dio Kusuma Wijaya. Nah, jadi Mas Dio Kusuma Wijaya ini adalah lulusan ya, dari UT Tarakan yang bekerja di kantor pelayanan pajak Pratama Kota Tarakan atau KPP Pratama Kota Tarakan. Nah, jadi Mas Dio ini sudah lulus di semester ini. Amin. Ya. Jadi sekarang sudah alumni gitu ya. Nah, kita akan bincang-bincang lebih banyak dengan Mas Dio. Gimana pengalamannya dia waktu itu mulai mendaftar, meregistrasikan diri di UT Tarakan sampai sekarang lulus dari UT Tarakan gitu. Halo Mas Dio. Halo apa juga kabarnya? Mas Bavo, alhamdulillah baik. Mas Bavo gimana kabarnya? Kabar baik Mas Dio. Ya, jadi apa kesibukannya nih sekarang nih? Kesibukannya saat ini selama pandemi ya, WFH, WFO, sekarang tinggal nunggu penjaringan kelulusan dari UT Tarakan. Itu dia. Jadi di KPP itu masih WFH WFO ya sistemnya? Masih. Kalau nggak salah sekarang 75%. Oh iya. Gitu. Menyesuaikan ini ya, apa namanya? Surat edaran apa enggak? Surat edaran dari Pemda? Salah satunya jadi kita menyesuaikan dengan peraturan dari pemerintah pastinya, kemudian dari aturan Direktorat Jenderal Pajak juga. Oke, jadi biasanya masih menyesuaikan kondisi lingkungannya. Kalau ditarakan zona merah berarti nanti berkurang lagi gitu. Oke, Dan seterusnya. jadi sekarang masih posisinya 75% WFO, 25% yang lainnya di WFH gitu ya. Betul. Sekarang nih Mas Dio ini baru pulang dari jam kerja ini sebenarnya baru pulang beliau. Jadi saya bajak untuk ngobrol-ngobrol sama kita di sini ya. Berbagilah ya. Oke, jadi Mas Dio ini adalah lulusan dari D3 Perpajakan. Betul, insya Allah. Jadi ini dulu alih kredit atau memang ambil dari semester 1 di UT Tarakan? Saya ambil alih kredit lah. Alih kredit ya? Berarti dari STAN ya dulu ya? Betul, dulunya saya lulusan diploma 1 pajak STAN. Kalau sekarang kan jadi PKN STAN. Oh ya, terus sudah berapa lama di Kota Tarakan? Waduh, kalau di Kota Tarakan itu saya pertama kali, sebenarnya saya sempat sekolah di sini sih, SMP, SMA di sini. SMP 2 Tarakan, SMA 1 Tarakan cuman 1 semester. Oh ya. Kemudian pindah, ya singkat cerita di sini lagi pas kerja di KPP Tarakan sejak Desember 2015. Oke. Berarti kalau D1-nya ambil di STAN 1 tahun ya berarti ya? Betul, 1 tahun di STAN, kemudian kembali ke Tarakan, penempatan di sini? Betul. Penempatan di sini, kemudian ambil lanjut lagi kuliahnya ya di UT Tarakan begitu, langsung ambil ya? Iya langsung. Saya punya pengalaman juga kalau ngomong-ngomong STAN karena dekat sama rumah saya di sana. Oh gitu, di Bintaro berarti? Saya di Pondok Aren di Japos Raya. Nah, jadi apa tuh di belakang STAN tuh kan banyak makanan-makanan yang enak tuh apa di apa jajannya di Kalimongso ya? Iya, Kalimongso. Kalimongso tuh top banget, kangen rumah jadinya saya nih. Itu daerah-daerah ini nih, daerah-daerah elit tuh berarti rumahnya Mas Bavo nih. Tapi Kalimongso tuh daerah Brong ya. Makanan-makanan murah tuh. Betul. Ya kan? Sesuai dengan kantong mahasiswa lah. Sesuai kantong mahasiswa STAN gitu ya. Kalau di UT kan juga ada nih deket situ kan? Di mana tuh? Itu ada es kelapa, ada gorengan. Cocok itu dengan kantong mahasiswa sebenarnya. Iya bener. Jadi emang salah satu apa ya, kalau ngomongin STAN tuh salah satu kampus yang sebenarnya agak jauh dari kota tapi peminatnya banyak banget STAN tuh. Jadi kalau dulu menerima mahasiswa tuh rame banget ya. Ya, alhamdulillah.
terpilih, salah satu yang Salah terpilih. satunya adalah Mas Dio ini. Mm-mm. Oke. Jadi UT Pusat ya di Fakultas Ekonomi dan juga Fakultas Ilmu Sosial Politik tuh punya kerjasama nih teman-teman sama STAN gitu. Jadi untuk yang lulusan D1, D2, D3 STAN tuh banyak yang ambil ke UT Tarakan untuk melanjutkan karir atau pendidikannya gitu ya. Nah, saya mau tanya-tanya nih sama Mas Dio nih. Ya, boleh. Nah, kenapa pengen melanjutkan pendidikan Pengen melanjutkan dari pendidikan D1? dari D1. Kalau jawaban normatifnya ya, Hmm. kalau kita kan ASN, pasti buat naik jenjang karir. Hmm. Nah, cuman yang kedua itu jelas buat nambah ilmu. Yang ketiga buat nambah channel juga. Oke. Betul. Tapi kalau di Tarakan ini saya rasa yang ikut D3 perpajakan orang-orangnya ya orang pajak juga sama orang Teman-temannya bea juga ya. cukai. Iya. Jadi paling nambah channel dengan pegawai-pegawai UT lah jadinya. Oke. Nah, sebenarnya kan kalau lulusan D1 berarti kemarin itu ambilnya alih kredit ya. Betul, Nah, alih kredit. ribet nggak sih ambil alih kredit di UT itu? Alhamdulillah sih gampang ya. Alhamdulillah gampang, semuanya ya mulus-mulus aja gitu. Jadi ada beberapa mata kuliah yang diakui secara otomatis gitu ya kemarin. Iya, ada beberapa mata kuliah yang diakui, ada juga yang enggak. Jadi ya kita tinggal nyerahkan aja sepenuhnya ke UT. Dan itu juga ya menurut saya luar biasa ya pelayanan dari UT sendiri. Ya saya bertanya bagaimana mekanismenya, kemudian dibantu. Oh ini ngurus ini, ngurus ini, ngurus ini sampai akhirnya beres seperti itu. Itu luar biasa sih. Oke. Keren nih Mas Dio nih. Jadi kan banyak ya temennya di KPP yang melanjutkan kuliahnya di UT. Mm-mm. Ya. Nah, sebenarnya serunya apa sih? Serunya itu kalau kuliah di UT buat teman-teman semua, kalau misalkan kita tidak sendirian. Kalau sendirian ya kerasa beratnya. Istilahnya kalau sholat berjamaah aja, kalau rame-rame pahalanya banyak. Iya. Nah, begitu juga dengan kuliah di UT. Kalau banyak teman-teman ya, mengerjakan semuanya juga lebih gampang jadinya. Oke. Lebih banyak bisa dapat nilai. Kenapa seperti itu? Ya kita jadi bisa kerjasama. Nah itu salah satu tipsnya tuh. Misalkan kita semester 1, kalau nggak salah itu maksimal ngambil 24 SKS kan ya. 24 TKS tuh. Nah, kita bagi tugas aja ke teman-teman. Kan biasanya tuh tiap pekan itu ada tuton ya namanya. Nah, itu dikasih tugas diskusi, ya udah, kita bagi tugas aja. Gua ngerjain mata kuliah ini, terus yang si A mata kuliah apa, B apa, C apa dan seterusnya. Ntar tinggal kita compile deh tuh. Iya, Nah, iya. Itu asiknya enaknya di situ ya. Oke, benar-benar. Jadi belajar di UT itu kadang orang beranggapan bahwa belajar sendiri gitu, nggak punya teman-teman. Ternyata nggak juga ya. Ternyata kalau kita punya link atau punya teman-teman yang satu istilahnya satu penanggungan gitu ya, sepenanggungan gitu. Satu ekosistem ya. Ya, satu prodi, kemudian satu semester juga gitu ya. Kita bisa belajar bareng juga tuh teman-teman. Jadi nggak harus belajar sendiri dari rumah gitu ya. Mungkin juga bisa diterapin juga di prodi lain. Kebetulan ini prodinya prodi D3 perpajakan dan rata-rata teman-temannya ini di satu kantor kan gitu ya. Iya, Jadi benar. enak gitu. Koordinasinya gampang ya. Koordinasinya gampang. Padahal kan di UT sendiri juga ada WA grupnya tuh. Harusnya WA grup itu bisa maksimalkan lagi, bisa lebih efektif lagi gitu kan. Tinggal ditanya di sort lagi istilahnya dari prodi mana bikin WA grup lainnya dan seterusnya. Kan bisa disortir jadinya di situ. Oke. Tapi sekarang udah berasa belum sih Mas Dio? Jadi 1 tahun dulu kuliah di STAN, terus kemudian nambah lagi di UT berapa tahun ya? D3 tuh kemarin 2 tahunan ya. 2 tahun 4 semester lah kan kalau alih kredit kemarin. Nah, sekarang ini udah mulai kelihatan ininya belum perbedaannya belum nih dari segi ilmu yang didapetin gitu ya. Oh jelas sekali. Tentu dengan lingkungan kantornya nih. Betul. Linear nggak sih itu? Linear ya. Yang pasti sih istilahnya kayak merefresh kembali ya. Karena kalau kita kerja di kantoran itu udah pasti bersifat teknis. Jadi kayak segala macam hitungan pajak rata-rata udah ada aplikasinya. Jadi kita input aja udah keluar lah itu hasilnya. Dengan kita belajar lagi di UT, berarti kita kembali lagi ngebuka dasar hukumnya itu apa. Oke. Kemudian kenapa bisa ketemu angka segitu. Nah, jadi kita kembali lagi merefresh lagi. Oke. Seperti itu. Sama nambah juga yang ilmu baru. Yang D3 perpajakan ini
ada mata kuliah kayak pajak daerah, nah seperti itu. Sedangkan pas di D1 pajak kita nggak ada, Nggak dapat ya. nggak nyinggung ke pajak daerah. Oke. Seru lah berarti ya. Seru sebenarnya sih. D3 perpajakan ini bukan hanya cocok untuk pegawai pajak atau pegawai bea cukai dan lainnya. Sebenarnya dari teman-teman yang dari umum, yang dari SMA, SMK dan seterusnya, cocok sih sebenarnya untuk ngambil yang D3 perpajakan. Karena pajak sendiri itu tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat istilahnya. Oke, benar. Semuanya itu pasti ada unsur pajaknya. Kita makan di KFC aja ada pajaknya gitu. Oke. Dan sebenarnya retribusi juga sama. Kayak misalkan kita parkir yang resmi udah masuk retribusi daerah. Nah, itu juga masuk ke lingkup pajak daerah juga sebenarnya. Jadi kalau misalkan teman-teman berminat untuk ngambil D3 perpajakan, cocok aja, ilmunya bisa diterapkan. Sehingga untuk secara lokalnya wilayah Tarakan ini jadi banyak yang paham tentang pajak dari generasi-generasi mudanya. Paling nggak bisa jadi konsultan lah ya seperti Oke, itu. good. Nah, sebenarnya ini tadi saya pengen nanya juga itu ya. Apakah cocok gitu ya? Kalau sekarang kan kita ngomongin D3 perpajakan, rata-rata orang itu pasti dari STAN gitu kebanyakan gitu ya yang ngambil di UT. Nah, sementara untuk teman-teman yang lulusan fresh graduate dari SMA SMK untuk lanjut ke D3 perpajakan, itu jenjang karirnya tuh nanti kira-kira akan seperti apa sih lulusannya itu kira-kira Mas Dio? Seperti yang tadi saya sampaikan ya. Kalau misalkan lulusan dari D3 perpajakan, bisa kok masuk ke DJP istilahnya. Selama pas buka penerimaan ASN, ada penerimaan untuk D3 perpajakan. Jadi nggak ada tuh istilahnya khusus penerimaan ASN D3 perpajakan misalkan khusus kampus UI, nggak ada. Pasti kan secara umum gitu. Jadi biasanya membuka lowongan untuk ASN itu tidak serta-merta dari kampus kedinasan gitu ya? Biasanya sih terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Tapi ada memang jatah khusus untuk kampus kedinasan. Oke. Seperti itu. Sip. Nah, selama 2 tahun kuliah di UT apa sih punya momen menarik nggak sih Mas Dio? Momen menarik yang pasti kalau dari saya pribadi ya, saya pribadi tuh yang namanya dulu pekerja, walaupun sekarang masih pekerja sih ya, itu kan istilahnya sudah zona nyaman. Terus kembali pas awal-awal kuliah itu baru kerasa beratnya untuk mengatur waktu. Oke. Jadi di UT itu kita dituntut untuk disiplin waktu teman-teman. Jadi pas awal-awal saya ambil langsung 24 SKS. Terus tiba-tiba hari Sabtu udah mulai ngerjain, ternyata susah juga ya kalau ngerjain sendiri. Akhirnya baru kita ngumpulin teman-teman, kita bantu-bantu kerja-kerjaan gitu. Untuk 24 SKS akhirnya baru kita mulai menyisihkan waktu untuk meluangkan waktu, lebih tepatnya meluangkan waktu untuk kuliah. Nah itu karena di UT kan nggak ada dosen yang mau marahin gitu. Benar. Walaupun marahin paling minimal itu paling di chat. Kan diingetin kali ya. Iya, diingetin. Tapi saya nggak pernah sih dimarahin, paling diingetin aja. Diingetin aja. Jadi ya kita mesti disiplin waktu kita supaya kita jangan tertinggal, jangan istilahnya apa ya, jangan melewatkan kesempatan untuk kuliah di UT, apalagi kalau kita sudah bayar gitu kan. Dan biayanya pun menurut saya juga terjangkau, sangat terjangkau untuk sangat terjangkau ya. Betul. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi, jadi Mas Dio masuk ke UT sudah dalam kondisi bekerja di KPP Pratama Kota Tarakan. Betul. Ya. Bagaimana cara Mas Dio membagi waktu dari kuliah dan bekerja secara kedinasan itu? Pasti kan repot. Nah, kalau itu kembali lagi ke individunya ya. Kalau yang pasti sih namanya kerja kan gak mungkin 24 jam ya. Kecuali mungkin nakes, mungkin nakes. Tapi kan itu juga ada jadwal piketnya. Kalau kayak saya kan kerja, jam kerja itu dari jam 7:30 sampai jam 5 sore, Senin sampai Jumat. Berarti masih ada waktu di malam hari, di subuh hari, atau bahkan hari Sabtu dan hari Ahad. Nah, tinggal kita sesuaikan saja. Kalau saya sih malah awal-awal memang berat untuk menyisihkan waktu. Soalnya kan Senin sampai Jumat kita udah capek kerja. Sabtu Ahad harusnya kita liburan, nongki-nongki gitu kan. Nah, cuman makin kesini kita harus paham tujuan kita kuliah. Saya mau kuliah, saya mau cepat lulus, saya mau nilai bagus. Nah, berarti itu harus kita perjuangkan. Jadi saya meluangkan waktu di mana malam hari udah kita buka-buka lagi, kita
diskusi namanya di Tuton itu ada Ya. diskusi Tuton. Kemudian per 3 pekan sekali apa nggak sekali itu ada tugas, nah itu kita kerjain. Apalagi sekarang di Kota Tarakan udah banyak namanya kafe-kafe, Kafe-kafe. warkop atau wedangan yang Betul. memberikan fasilitas free wifi. Ya udah, itu kita manfaatin aja di situ kan. Kalau misalkan bosan di rumah ngantuk, ya udah keluar gitu. Atau mungkin di UT ada memfasilitasi itu sekarang. Top ya. Kalau itu sekarang kita punya yang namanya Taman Pintar gitu ya. Jadi teman-teman kalau yang mau meluangkan waktu di sini ada free wifi. Wah, itu Ya, mantap. Jadi bisa ngerjain Tuton di UT juga gitu ya. Nah, ada ini juga snacknya nggak? Nah, karena Kopi-kopi. bulan puasa gitu ya, nggak ada. Nah, kalau nggak bulan puasa pun bawa sendiri juga. Free wifi-nya gratis ya, Free gratis. wifi ya? dari Telkom dong. Wah, pastinya. mantap Gitu. tuh. Luar biasa pencapaiannya. Dulu sih pas zaman saya kayaknya belum ada itu. Belum ada ya. Nah, kita gedung baru sekarang jadi punya semangat baru, kita fasilitasi lah mahasiswa. Mahasiswa pengennya apa kita bikinin, mahasiswa pengennya apa kita bikinin gitu. Wah, mantap. Jadi kalau dulu mahasiswa bilang kuliah di UT itu nggak ada temennya, nah kita gimana bikin sarana supaya orang teman-teman UT itu ngumpul gitu ya, kerjaan Tuton bareng, kemudian berkegiatan bareng di sini. Jadi sekarang kegiatan lebih banyak teman-teman mahasiswa di gedung baru UT Tarakan ini. Mantap. Iya, saya juga menarik tuh ada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dari UT, teman-teman. Kayak di grup tuh, di WA grup saya terima undangan, ayo senam bareng jam sekian. Iya. Ayo futsal bareng. Wah, saya sebenarnya pengen, cuman kenapa di jam kerja gitu. Jadi saya nggak bisa ikut. Gitu ya. Jam kerjanya beda berarti nih sama teman-teman yang lain. Emang gitu ya keunikan mahasiswa UT gitu. Jadi ada yang sudah bekerja menyesuaikan jam kerjanya buat join sama teman-teman yang punya jam kerja yang berbeda, itu butuh effort. Betul. Ya kan? Oke Mas Dio, paling itu aja Oke, yang baik. bisa saya gali dari prodi D3 perpajakan gitu ya. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi di acara yang lain. Kita akan selenggarakan, karena ini baru-baru nih prodi podcast ini gitu ya. Kita akan bikin berbagai kegiatan lah di YouTube supaya nanti YouTube UT Tarakan juga jadi rame juga gitu. Wah, mantap. Oke, nah ini udah episode yang kedua, nanti episode ketiga, keempat, kelima siapa lagi? Nah teman-teman tunggu aja. Yang pastinya makin seru ya kan, makin asik ya kan. Kita juga akan mengundang tamu-tamu yang spesial juga yang lainnya. Mantap. Oke, Oh ya, mungkin boleh satu pesan mungkin ya buat teman-teman silakan. sekalian. Menurut saya ini semacam prestasi yang luar biasa bagi UT, khususnya dalam bagian pelayanan yang sangat prima menurut saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena walaupun yang di gedung UT lama maupun UT baru itu pelayanannya tidak menurun dan bahkan meningkat. Contohnya saja dari security-nya. Saya tiap kesini pasti disambut oleh security di depan, bahkan disamperin. Mau saya pakai mobil ataupun pakai motor seperti barusan, padahal udah di luar jam kerja nih. Iya. Disambut sama security-nya, ditanyain, gimana Bapak, ada yang bisa dibantu, mau ketemu siapa gitu. Wah, itu luar biasa disamperin. Udah kayak security BCA ya, zaman sekarang gitu. Security yang paling mantep katanya BCA. Ini Security mantep BCA juga. gitu ya. Itu memang ini ya security yang paling didewa-dewakan gitu ya. Orang ngomong pelayanan pasti pelayanannya larinya ke security BCA gitu ya, keren banget. Nah, kalau bisa bahkan untuk sekelas universitas, security UT jadi percontohan universitas lainnya. Semoga seperti itu ya. Pengennya begitu. Nanti kita akan menuju ke sana, tidak hanya dalam hal security-nya aja, tapi pelayanan yang lainnya juga pasti akan kita upayakan yang terbaik nih. Pelayanan Kota juga Tarakan. terbaik, ada Oh ya? WA khusus, WA apa namanya? WA resmi dari UT juga. Itu saya sering WA. Mas, gimana nih, kapan lulus? Mas, gimana cara ini? Selalu dibalas. Selalu dibales kan ya. Betul. Itu luar biasanya dari UT sih. Jadi mantep lah, udah profesional sekali menurut saya. Jadi jangan takut buat teman-teman untuk bertanya ke UT ataupun mau daftar ke UT. Mbak-mbaknya, mas-masnya yang di frontliner itu baik-baik semua dan ramah-ramah semua. Itu sih. Sip, keren banget Mas Dio. Siap. Aku terima kasih banget Mas Dio sudah mau join di acara podcast. Sama-sama Mas Bavo. Kita ketemu di lain waktu. Senang sekali juga diundang di sini. Oke. So, teman-teman, ini juga akhir dari podcast kita di episode yang kedua ini. So, teman-teman tungguin ya acara podcast yang lainnya, episode 3, 4, 5 dan seterusnya. Kita akan mengundang sahabat-sahabat UT yang lain ya, terutama dari prodi-prodi yang lain yang akan kita gali informasinya ya. Jadi
Stay tune di YouTube UT Tarakan. See you.